Berita top dan terupdate Liga 1 hari ini. Supporter se-Jabodetabek ngamuk banding Persija diterima. Ferry Paulus dihujat seluruh supporter usai sanksi Persija dikabulkan. Dewa United makin mengerikan usai menang telak versus Semen Padang. Alex Ferreira top skor usai versus Semen Padang. Supporter se-Jabodetabek ngamuk banding Persija diterima. Kabar mengejutkan datang dari Persija Jakarta, di mana pengajuan banding sanksi yang diterima oleh tim Macan Kemayoran berhasil dikabulkan oleh Komdis PSSI. Seperti yang kita ketahui, Persija resmi mendapatkan sanksi usai para supporternya melakukan vandalisme terhadap skuad Persib Bandung, melakukan pelemparan botol hingga menyalakan flare di dalam dan di luar stadion. Kejadian ini terjadi di pekan ke-23 saat pertandingan antara Persija melawan Persib Bandung. Buntut dari peristiwa tersebut, Persija pun mendapatkan sanksi berat dari Komdis PSSI berupa larangan menghadirkan supporter saat laga kandang dan denda sebesar 220 juta. Namun, merasa terlalu berat, manajemen Persija pun melakukan banding atas sanksi dari Komdis PSSI tersebut. Tak butuh waktu yang lama, banding tim ibu kota Jakarta itu pun dikabulkan dan diterima oleh Komdis PSSI. Kini hukuman Persija dikurangi, yang awalnya dihukum sanksi 4 kali larangan menggelar pertandingan home dengan penonton menjadi 2 pertandingan, dan denda yang awalnya 220 juta menjadi 200 juta. Buntut dari pengabulan banding tersebut, banyak para penggemar sepak bola tanah air merasa tak terima, terkhusus supporter Bobotoh. Mereka menganggap bahwa banding yang diterima oleh Persija tidak adil. Hal ini disandingkan dengan pengajuan banding yang dilakukan oleh Persib mengenai sanksi Beckham Putra akibat selebrasinya yang dianggap provokasi. Persib yang lebih awal melakukan pengajuan banding sampai saat ini tidak diterima oleh Komdis PSSI. Padahal secara tingkat pelanggaran, selebrasi yang dilakukan oleh Beckham Putra tak separah dengan pelanggaran yang dilakukan oleh supporter. Buntut dari ketidakadilan tersebut, supporter pun berbondong-bondong menyerang Komdis PSSI dan Persija via sosial media. Maaf nih, bukan sebar fitnah. Mungkin supporter lain juga bisa menilai. Kalau ada yang menghujat, jangan pukul rata. Supporter lain pasti akan ikut angkat bicara perihal hal itu. Persela aja 1 musim, masa yang main home terus kandang milik orang cuman segitu, zolim pisan. Baru tahu hukum selebrasi lebih berat ketimbang pelanggaran yang udah banyak dilakukan sama supporter Persija. Flare plus lemparan botol dan mengenai pemain sampai cedera di kepalanya, plus rusuh di luar stadion, masih kalah sama selebrasi. Yang bikin bingungnya cuma selebrasi dihukum 3 kali pertandingan, denda 75 juta. Itu pun banding ditolak, sedangkan yang ono banding diterima. Jadi kelihatan anak emasnya. Yang rusuh bisa banding, giliran selebrasi nggak bisa. Sekarang semua elemen supporter kecuali Persija bisa menilai kalau itu tim memang dispesialkan, alias anak papa. Kocak dan pada ngelawak emang Komdis PSSI sama LIB. Klub yang bikin rusuh dan banyak lempar botol serta flare malah dikurangin sanksi dan dendanya. Si Simic yang jelas-jelas ngikut si Beckham malah pura-pura nggak tahu dan luput dari sanksi di Komdis lawak. Emang benar kalau pengurus Komdis dan LIB diisi orang pengurus klub gak bakalan benar, gak akan netral. Kapan mau majunya sepak bola Indonesia ini kalau para mafia masih banyak berkeliaran? Kalau PSSI bertujuan ingin merubah sepak bola menjadi lebih baik, monggo diselidiki dari keanggotaan pengurus Anda sendiri, ada mafia atau tidak. Mohon dipantau Pak Erick Thohir, komenan simpel para fans sepak bola di Indonesia seperti ini. Dengan sekian banyak pelanggaran berat yang dilakukan tapi banding masih diterima, lucu. Yang cuma gestur kedinginan dianggap provokasi, seolah-olah itu pelanggaran berat dengan hukuman 3 kali larangan main dan ada denda individu 75 juta dan banding ditolak.
Gak usah naif, kalian punya power orang dalam. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Ferry Paulus dihujat seluruh supporter usai sanksi Persija dikabulkan. Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus, kembali menghebohkan para penggemar sepak bola tanah air. Bagaimana tidak, pengajuan banding yang dilakukan oleh Persija mengenai sanksi yang diterimanya langsung diterima oleh Komdis PSSI. Akibat dari kabar itu, para supporter pun kecewa dan mempertanyakan sikap keadilan dari Komdis PSSI. Apalagi sebelumnya Persib Bandung sempat melakukan pengajuan banding terhadap sanksi Beckham Putra, namun tidak mendapatkan balasan. Menurut kabar yang beredar, Ferry Paulus dianggap telah gagal menjadi anggota PSSI yang baik dan bijak. Segala keputusannya dianggap tidak adil dan banyak merugikan beberapa pihak, terkhusus Persib Bandung. Oleh sebab itu, pria berusia 60 tahun itu banyak dibenci oleh para penggemar sepak bola tanah air. Hal ini dapat dilihat dari berbagai komentar penggemar sepak bola di sosial media. Kuatkan iman hambamu ini ya Allah, banyak pisan piomongan teh. Hamba cuman bisa mendoakan semoga kebenaran akan cepat terbongkar. Dan untuk Ferry Paulus, Anda sudah bermain-main dalam dunia olahraga, dan Anda pula telah memeras uang dari klub-klub lain. Semoga Anda tenang di alam sana. Berhubung ini bulan puasa, bulan suci Ramadan, mungkin sebagian orang berdoa untuk keadilan, dan doa-doa yang mereka pinta mungkin tertuju kepada Anda, Ferry Paulus. Di dunia Anda bisa bermain-main dan menzolimi klub-klub lain, tapi ingat, pertanggungjawaban Anda akan dipertanyakan di akhirat kelak. Jadi bertobatlah sebelum maut menjemput Anda. Ini kompetisi harus bebas dari si Ferry. Ngerusak sportivitas, ya kali ada anak manja yang harus dimanjain terus. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah Ferry Paulus gagal menjadi pejabat PSSI yang jujur dan adil? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Dewa United makin mengerikan usai menang telak versus Semen Padang. Dewa United lagi-lagi memberikan kejutan usai berhasil menggasak Semen Padang dengan skor telak tanpa balas 6-0. Kemenangan telak ini menjadikan tim asal Banten itu sebagai salah satu klub pendatang baru paling mengerikan di Liga 1 musim ini. Hal ini terbukti setelah memasuki pekan ke-26, Dewa United berhasil meraih 14 kemenangan, 7 kali imbang, dan hanya kalah 5 kali. Berkat hasil itu, Dewa United pun berhasil bertengger di posisi runner-up klasemen sementara dengan total 49 poin, selisih 5 poin dengan sang puncak klasemen Persib Bandung. Kegemilangan Dewa United di musim ini juga menghantarkannya berpeluang menjuara Liga 1 musim ini. Namun, tantangannya adalah menggusur Persib Bandung dari sang puncak klasemen. Patut kita nantikan apakah Dewa United akan berhasil menggusur Persib Bandung dari puncak klasemen dan menjadi juara BRI Liga 1 musim ini. Bagaimana menurut pendapat kalian? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.